Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Nah, sebelum kita membahas tentang materi ini, kalian harus ingat dulu materi sebelumnya, yaitu tentang jumlah dan selisih sinus, jumlah dan selisih kosinus. Oke, langsung saja kita masuk ke identitas trigonometri yang pertama untuk perkalian sinus dan kosinus, yaitu sin A dikali cos B. Nah, pembuktiannya kita akan menggunakan dua rumus, yaitu rumus jumlah sinus dan selisih sinus. Nah, masih ingat kan? Dimana sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A dikali sin B. Lalu sin A kurang B sama dengan sin A dikurang cos B, sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, karena kita akan mencari ini sin A cos B, maka kita eliminasi yang ini, cos A dikali sin B. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi ini, berarti harus kita jumlahkan, karena kan di sini kurang, berarti kan cos A kali sin B dikurang cos A sin B itu sama dengan 0. Makanya di sini tidak perlu ditulis di bawahnya. Nah, setelah itu kita dapat sin A tambah B sin ditambah sin A kurang B, maka bentuknya jadi seperti ini. Lalu sama dengan sin A cos B ditambah sin A cos B sama dengan 2 sin A cos B, karena dia ditambah ya jadinya, makanya di sini dapatnya 2 sin A cos B. Lalu cos A sin B ditambah negatif cos A sin B jadinya sama dengan 0, makanya di sini tidak ditulis. Jadi ruas kanan sisanya 2 sin A kali cos B. Nah, lalu ini 2 sin A cos B, supaya lebih mudah kita ubah dia ke ruas kanan. Makanya jadi seperti ini. 2 sin A dikali cos B. Lalu sin A tambah B tambah sin A kurang B kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, ini kan di sini kan ada 2. Nah, 2 ini kan 2 dikali. Nah, karena kalau dia pindah ke ruas, kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan, jadinya dia dibagi. Makanya dapatnya sin A kali cos B sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurang B per 2 atau dibagi 2. Nah, kita keluarkan ininya, 2-nya supaya lebih gampang. Makanya di sini jadinya 1 per 2. Sin A tambah B tambah sin A kurang B. Nah, maka kita peroleh rumus identitas trigonometri untuk perkalian sinus dan kosinus sin A cos B itu ini, sin A dikali cos B sama dengan 1 per 2 sin A tambah B tambah sin A kurang B. Lalu perkalian cos A sin B, sama, kita masih menggunakan rumus identitas trigonometri jumlah dan selisih sinus. Nah, karena yang ditanya cos A sin B, makanya yang ini kan. Jadi kita akan mengeliminasi yang ini. Makanya di sini dikurang karena tandanya ini positif, makanya dikurang. Kalau tadi kan salah satunya ada yang negatif nih, kayak ditambah. Dari sini sin A tambah B kurang sin A kurang B. Lalu sama dengan ini habis. Nah, ini 0. Sin A cos B dikurang sin A cos B sama dengan 0. Makanya tidak perlu ditulis. Lalu di sini cos A sin B dikurang negatif cos A sin B. Kalau negatif ketemu negatif jadinya jumlah kan, makanya dia jadinya 2 cos A dikali sin B. Nah, kita pindahkan ruas lagi seperti yang sebelumnya.
jadinya seperti ini. Nah, yang di sini paham kan kenapa bisa duanya sini, karena ini dipindah ruaskan. Nah, jadi dari pembuktian rumus jumlah dan selisih untuk sinus, kita peroleh identitas trigonometri untuk cos A kali sin B sama dengan 1/2 sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Lalu yang ketiga lagi, cos A kali cos B. Kita membuktikan rumusnya menggunakan identitas trigonometri jumlah dan selisih untuk sinus. Nah, masih ingat kan kalau untuk untuk kosinus maksudnya. Kalau rumus jumlah dua sudut untuk kosinus itu nih, cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Lalu cos A kurang B sama dengan cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Karena kan kita akan mencari cos, maka yang ini dulu kita eliminasi. Karena di sini tandanya berbeda, negatif dengan positif, makanya dia ditambah. Nah, lalu cos A tambah B tambah cos A kurang B. Lalu sama dengan ini, cos A kali cos B ditambah cos A kali cos B sama dengan 2 cos A cos B. Lalu negatif sin A sin B ditambah sin A sin B sama dengan 0, ya kan? Makanya ini eliminasi jadi 0, dapatnya seperti ini. Lalu kita pindahkan ruas lagi yang di sini. Kita pindahkan ruas lagi seperti ini. Kita peroleh cos A kali cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurang B per 2. Nah, dari rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus, kita peroleh identitas trigonometri untuk cos A kali cos B sama dengan 1/2 cos A tambah B tambah cos A kurang B. Lalu identitas trigonometri yang selanjutnya yaitu sin A kali sin B. Nah, kita pembuktiannya tetap menggunakan yang cos tadi. Ingat ya, kalau dia sama seperti ini kan cos-cos. Kalau ini kan beda nih, cos sin atau sin cos. Nah, kalau dia beda seperti ini, kita pembuktiannya menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus. Nah, kalau untuk yang sama seperti ini, cos ini, nah kita menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus. Selanjutnya sin A kali sin B. Nah, sama, kita masih pakai rumus yang tadi. Bedanya, kita akan mencari sin A kali sin B. Jadi cos A kali cos B ini kita eliminasi. Karena di sini sama-sama positif, makanya dikurang. Jadi dapat cos A tambah B kurang cos A kurang B sama dengan ini habis. Lalu negatif sin A negatif sin A sin B ditambah dikurang sin A sin B, karena dia sama-sama tandanya negatif, jadinya dia dijumlahkan tanda negatifnya, jadi diperoleh negatif 2 sin A sin B. Kita pindahkan ruas lagi, dapat seperti ini. Lalu ini kan negatif 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B kurang cos A kurang B. Kita pindahkan negatifnya ke ruas kanan. Nah, beda aja. Kalau misalkan penjumlahan atau pengurangan, kalau dia pindah ruas, tandanya ini juga ikut berubah. Nah, beda kalau perkalian dan pembagian. Kalau kita pindahkan ruas, tandanya tetap sama. Jadi ini kan negatif 2 dipindahkan ke sini jadinya negatif 2. Setelah itu kita keluarkan ininya, kita buat seperti ini. Nah, jadi dari kedua rumus itu kita peroleh identitas trigonometri sin A kali sin B sama dengan negatif 1/2 cos A tambah B kurang cos A kurang B. Nah, berikut ininya. Apa tuh rumus singkatnya?
Jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai sin 70 derajat cos 15 derajat. Nah, kita lihat bentuknya sin cos, maka kita menggunakan rumus yang ini, sin A kali cos B. Nah, berarti A nya 70 derajat, lalu B nya 15 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus, lalu diperoleh, nah, sudut istimewa sin 90 derajat ini kan sudut istimewa. Nilai sudut istimewanya yaitu 1, makanya di sini dapatnya 1. Sedangkan untuk sin 60 derajat, nilai sudut istimewanya 1/2 akar 3. Lalu kita kalikan 1/2-nya ke dalam, 1/2 dikali 1, 1/2, 1/2 dikali 1/2 akar 3, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar 3-nya ikut. Nah, jadi diperoleh nilai sin 70 derajat kali cos 15 derajat sama dengan 1/2 tambah 1/4 akar 3. Oke, sekian penjelasan dari Ibu untuk identitas trigonometri perkalian sinus dan kosinus. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nanti untuk soal lainnya ada pada video yang kedua. Nanti akan Ibu bagikan videonya lagi. Itu contoh-contoh soal untuk ini.